Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Ama. Di sini Ama yang akan menemani kalian belajar matematika. Don't forget to be grateful guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah diberikan nikmat sehat, iman dan juga ihsan hingga detik ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bentuk-bentuk pecahan, siapa yang masih ingat? Ada pecahan biasa, contohnya 2/3, pecahan campuran, 1/2/3. Kalau kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, dia menjadi 5/3. Desimal 0,5. Kalau dia dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa, maka akan menjadi 5/10. Persen, contoh 20%, kalau kita rubah menjadi pecahan biasa, dia menjadi 20/100. Kalau kalian ingin lihat video lengkapnya, Ama sudah pernah share materi tentang bentuk-bentuk pecahan. Nanti linknya akan Ama bagikan di deskripsi. Silahkan ditonton juga ya. Oke, hari ini Ama akan sharing tentang pengurangan pecahan. So, keep on watching. Sebelum kita membahas tentang pengurangan pecahan, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang muslim, kita berdoa bersama-sama, sedangkan untuk yang non-muslim silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pengurangan pecahan. Syarat untuk menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan adalah dengan terlebih dahulu mengubah semua bilangan ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, jadi syaratnya untuk menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pecahan dengan terlebih dahulu mengubah semua bilangan ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi kalau misalnya nanti bertemu dengan persen, desimal, pecahan campuran, nah terlebih dahulu mereka harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke? Ingat ya. Contoh pengurangan pecahan. Kalau penyebutnya sama, itu sangat mudah. Misalnya di sini ada 5/4 dikurang 3/4. Tinggal kita kurangkan saja pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2/4. Nah, kalau penyebutnya berbeda, maka harus kita kalikan silang dulu. Bagaimana caranya? Perhatikan kursor atau mouse yang Ama tunjukkan di layar ya. Penyebut berbeda contohnya 2/3 dikurang 1/4. Bagaimana cara mengurangkannya? Yaitu kita kalikan silang dulu. 2 dikali 4 sama dengan 8. 1 dikali 3 sama dengan 3. 3 dikali 4 sama dengan 12. Seperti itu ya caranya. Jadi 8/12 dikurang 3/12 sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 5/12. Bagaimana pemanasannya? Mudah? Harus anggap mudah ya. Yang penting kalian benar-benar memperhatikan kursor yang Ama tunjukkan. Insya Allah kalian akan memahami materi tentang pengurangan pecahan. Oke? Nah, di sini contoh pertama, ada 3/8 dikurang 1/4. Perhatikan kursor yang Ama tunjukkan. Pertama, 3 dikali 4 terlebih dahulu. 3 dikali 4 sama dengan
12. 1 dikali 8 sama dengan 8. Untuk mencari penyebutnya, kita kalikan 8 dikali 4. 8 dikali 4 sama dengan 32. Jadi, 12 per 32 dikurang 8 per 32 sama dengan 12 dikurang 8 sama dengan, sama dengan berapa? Sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 4 per 32. Nah, ingat ya, kalau mencari penyebut, itu kita kalikan juga penyebut sama penyebutnya. Jadi kalau mau mengurangkan pecahan yang beda penyebut harus seperti ini, yang paling mudah ya, paling mudah. Walaupun sebenarnya banyak cara. Kalau menurut Ama, untuk kalian yang pertama kali belajar tentang penjumlahan ataupun pengurangan pecahan, cara termudahnya seperti ini. Nanti kalau kalian sudah masternya nih, kalian udah nggak perlu lagi cara seperti ini. Mungkin kalian akan lebih cepat menyamakan penyebutnya. Next, contoh kedua. Lihat, ada 4 per 5 dikurang 1 per 6. Yang pertama-tama, kita kalikan 4 dikali 6 sama dengan 24. Selanjutnya 1 dikali 5 sama dengan 5. Untuk mencari penyebutnya yaitu 5 dikali 6. 5 dikali 6 sama dengan 30. Jadi 24 per 30 dikurang 5 per 30 sama dengan 24 dikurang 5 sama dengan 19. Jadi jawabannya adalah 19 per 30. Bagaimana untuk contoh kedua? Apakah kalian sudah makin memahami bagaimana cara mengurangkan pecahan? Insya Allah ya, makin mudah. Kita lanjut contoh ketiga. Nah, di sini ada pecahan campuran. Oke, menjelaskan secara singkat aja ya. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Nanti kalau mau lebih jelasnya, Ama punya video tentang bentuk-bentuk pecahan. Nanti linknya akan Ama sharing dan silakan ditonton videonya juga, oke? 1 per 2 dikurang 1 per 5. Pertama kita rubah dulu bentuk pecahan campurannya ke dalam bentuk pecahan biasa. Yaitu dengan cara 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 3 per 2. Ingat, 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 3 per 2. Jadi sekarang kita mengurangkan 3 per 2 dikurang 1 per 5. Jawabannya adalah kita kalikan silang dulu. 3 dikali 5 sama dengan 15. 1 dikali 2 sama dengan 2. Untuk mencari penyebutnya yaitu 2 dikali 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Sehingga 15 per 10 dikurang 2 per 10. Sekarang penyebutnya sudah sama, jadi mudah ya mengurangkannya. 15 dikurang 2 sama dengan 13. Jadi jawabannya adalah 13 per 10. Seperti itu. Nah, sekarang contoh keempat, 0,4 dikurang 1 per 5. Rubah dulu bentuk desimalnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Angkanya di sini berapa? 4. Berarti pembilangnya adalah 4. Lalu penyebutnya ada berapa angka di belakang koma? 1. Kalau 1 berarti penyebutnya sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah 4 per 10. Sehingga 4 per 10 dikurang 1 per 5. Sekarang kita tinggal menyamakan penyebutnya supaya bisa kita kurangkan. 4 dikali 5 sama dengan 20. 1 dikali 10 sama dengan 10. Kemudian mencari penyebutnya yaitu dengan cara 10 dikali 5. 10 dikali 5 sama dengan 50. Jadi 20 per 50 dikurang 10 per 50 sama dengan 20 dikurang 10 sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah 10 per 50. Makin ke sini makin mudah, betul? Kita lanjut contoh ke-5. Di sini ada 4 per 5 dikurang 5%. Nah, sekarang ada persennya.
Pertama-tama kita rubah dulu persennya ke dalam bentuk pecahan biasa. Lihat angkanya di sini berapa? Angkanya 5, berarti pembilangnya 5. Persen itu pernya selalu 100. Jadi pernya adalah 100. Sehingga sekarang pecahannya adalah 4/5 dikurang 5. Nah, untuk mencari penyebutnya biar sama, kita kalikan silang. 4 dikali 100 sama dengan 400. 5 dikali 5 sama dengan 25. Sekarang kita cari penyebutnya. Jadi 5 dikali 100 sama dengan 500. Sehingga menjadi 400 per 500 dikurang 25 per 500. Sama dengan berapa? 400 dikurang 25 sama dengan 375. Jadi jawabannya adalah 375 per 500. Bagaimana? Apa kalian sudah benar-benar paham tentang pengurangan pecahan? Kalau kalian belum paham, silakan repeat kembali videonya ya, sampai kalian benar-benar paham. Jangan sampai kalian men-skip video ini sebelum kalian benar-benar paham. Oke? Nah, sekarang ayo kita coba. Silakan tulis di buku tulis kalian dengan rapi. Di sini ada 4 soal, silakan dikerjakan ya. Nanti jawabannya silakan tulis di kolom komentar ya. Good luck! Nah, ini soal pertama, soal kedua, soal ketiga, dan soal keempat. Masih ingat Quran surah Muzammil ayat 20? Nah, silakan dicari ya. Terjemahannya apa? Di sana Allah ada menyebutkan bilangan pecahan. Jadi ternyata pecahan itu sudah dikenalkan Allah sebelum adanya ilmu pengetahuan matematika, yaitu yang memperkenalkan tentang bentuk-bentuk pecahan. Oke, sampai di sini dulu sharing materi tentang pengurangan pecahan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol notification-nya, biar kalian selalu update video dari Ama. Salah hilap mohon maaf, ambil baiknya, buang buruknya. Semoga video ini bermanfaat. Ama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, see you on the next my video. Bye-bye.